Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam pelajaran yang sangat bermanfaat, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab, yang mana kita belajar dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha karya Dr. B. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya. Pembahasan kita sudah sampai di kitab jilid yang ketiga, dan kita masih di pelajaran yang pertama, dan insya Allah sekarang kita masuk kepada latihan dari pelajaran yang pertama ini. Dan itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka halaman 13 ya. Halaman 13 dari latihan yang pertama. Nah, latihan dari pelajaran yang pertama. Nah, di latihan yang ada ini, maka di sana mu'alif menyampaikan kepada kita latihan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 latihan. Dan ini ya cukup panjang untuk menjawabnya ya. Jadi silakan nanti dikerjakan terlebih dahulu ya, sambil di pause videonya. Dan setelah itu nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, mungkin tidak cukup sekali pertemuan untuk membahas dari latihan-latihan ini. Baik, silakan para pemirsa bisa dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baik, kalau sudah selesai ya, sekarang coba kita membahas ya latihan yang ada di pelajaran pertama ini. Baik, latihan yang pertama ini mu'allim menyampaikan pertanyaannya adalah ayyin al-mu'raba wal mabni ya fima ya'ti. Jadi di sini ada kata-kata yang disampaikan oleh mu'alif di sini. Nah, kita diminta untuk menentukan ya, tentukan mana yang mu'rab dan mana yang mabni ya dari apa yang datang berikut ini. Baik. Nah, yang pertama ada kata kitabun ya. Kitabun ini jelas mu'rab ya, dia kitabun mu'rab. Nah, atau gimana kita kasih tanda apa? Ya, mungkin kalau kita mu'rab baik bisa kasih tanda garis ya. Nah, ini yang mu'rab ya, yang mu'rab kita kasih tanda garis warna biru, kitabun. Lalu ada kata hadza. Nah, hadza ini ya jelas mabni ya. Nah, mabni. Baik, ini mabni ya. Kita mabni, kita kasih warna yang beda. Merah. Baik. Lalu ada hamidun. Ya. Kalau hamidun itu dia bentuknya adalah apa? Nama orang ya. Nama orang berarti dia mu'rab ya. Baik. Ya, mu'rab. Baik. Hamidun mu'rab. Lalu masajidu. Ya, masajidu juga mu'rab. Ya. Baik, lalu kemudian ada huwa. Ya, huwa karena domir dia adalah mabni. Ya. Baik, lalu ana, domir juga berarti dia mabni juga ya. Lalu sayyaratun. Nah, sayyaratun dia adalah mu'rab. Baik, lalu alladzi ya isim mausul dia adalah mabni. Lalu ada ams ya, ams itu masuk yang mabni ya. Lalu ada al-jami'ah. Al-jami'ah dia mu'rab. Nah, kemudian ada muslimani. Ya, muslimani dia mu'rab juga. Ya. Lalu ada muslimatun ya, dia mu'rab juga ya. Lalu ada hadzani. Nah, hadzani ini karena isyarah
Ya, isyarah untuk dua ya, isyarah untuk dua dia mu'rab ya. Kalau yang isyarah untuk satu atau jamak dia mabni. Lalu al-ana ini dia mabni. Al-latani juga untuk dua ya, berarti dia mu'rab. Ya. Lalu man dia mabni ya, man katanya mabni. Lalu Allah ismul jalalah dia mu'rab ya. Ya, maksudnya mu'rab di sini bukan berubah zatnya tapi berubah harokat akhirnya ya. Lalu arba'ata asyar, nah arba'ata asyar ini bentuk yang dia mabni, bilangan murakkab. Lalu arba'atun, nah arba'atunnya ini dia mu'rab. Ya. Ya, lalu ada amin ya, amin ini mabni ya. Amin ini mabni. Baik, alhamdulillah. Ini latihan yang pertama. Lalu yang kedua ya. Ma alamatul i'rab al-asliyah fil ism. Ya, apa tanda-tanda i'rab yang asli pada isim? Ya, ini sudah kita pelajari dulu ya. Kalau di buku ya bisa dilihat di ya halaman ini. Ya, halaman 7 ya, di buku halaman 7. Ya, di halaman 7 maka di sana disebutkan tanda i'rab pada i'rab yang asli, tanda i'rab yang asli pada isim itu kalau dhammah atau untuk rafa, kemudian mansubnya dengan fathah dan majrur dengan kasrah. Ya, itu tanda aslinya. Ya, tanda aslinya marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah dan majrur dengan kasrah. Baik. Lalu yang berikutnya adalah ma alamatul i'rabil far'iyah. Ya, apa tanda-tanda i'rab cabang? Ya, i'rab cabangnya ini ada di yang pertama di asmaul khamsah ya, asmaul khamsah ya. Maka kalau asmaul khamsah dia i'rab marfu'nya atau rafa'nya dengan waw ya. Lalu kemudian i'rab ininya i'rab nasabnya dengan alif dan i'rab apa? Majrurnya dengan ya ya, seperti yang di halaman ke-7 ya, halaman 7 di buku. Baik. Lalu ada jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim ya, ini jamak mudzakkar salim maka dia i'rabnya kalau dia rafa atau marfu dia dengan waw. Adapun untuk mansub dan majrurnya dengan ya ya. Lalu kemudian yang berikutnya untuk musanna ya, untuk musanna bilangan yang dua. Nah, maka di sini untuk musanna ini ya, untuk i'rabnya itu ketika dia marfu ya, maka ditandai dengan alif ya. Musanna saat marfu dengan alif. Adapun kemudian saat dia mansub ditandai dengan ya ya. Dan yang demikian juga ketika dia majrur juga ditandai dengan ya. Baik, nah itu silakan bisa dirujuk kembali halaman 8 ya. Nah, lalu berikutnya mu'allim menyampaikan ma alamatul jar fil mamnu' min apa tanda jar pada kelompok kata yang mamnu' min maka tandanya di sini adalah dengan fathah ya, dengan fathah. Contoh yang disebutkan oleh misalkan seperti Ibrahim ya, Sulaiman dan sebagainya itu mamnu' min maka ketika dia majrur dia dengan fathah ya. Baik, lalu kemudian yang kelima ya, pertanyaannya adalah ma alamatun nasab ya fi jami' muannats salim. Apa tanda nasabnya pada jamak muannats salim ya, jamak muannats salim ya, berarti tanda nasabnya adalah kasroh ya. Sebagaimana misalkan khalaqallahu samawati ya, itu kasrohnya itu adalah tanda ya ini tanda nasabnya. Nah, lalu yang keenam, 7, 8, 9 ini cukup panjang ya. Dia maka nanti bisa kita jawab dengan kalimat ya. Misalkan di sini mu'allim meminta kepada kita hati misalan lil maksur ya. Berikan contoh ya untuk isim yang maksur. Nah, isim maksur yaitu kan tadi pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya bahwasanya itu adalah
yang diakhiri dengan alif gitu ya, gampangannya kan gitu. Ya, isim yang akhirnya alif. Nah, lalu kemudian di sini yang diminta contohnya adalah 3. Ya. Jadi hati misal maksur. Berikan contoh-contoh untuk maksur. Waj'aluhu fi salah satu jumal. Jadikan dia di dalam 3 kalimat. Ala an yakuna marfu'an fil ula. Yang pertama itu dia posisi marfu'. Wa mansuban fi tsaniyah. Dan kemudian yang kedua dalam posisi mansub. Dan wa majruran fi tsalisah. Dan yang ketiga dalam posisi dia adalah majrur. Nah, baik kita coba ya jawab latihannya. Ini. Baik. Nah, untuk yang nomor 6. Ya, nomor 6. Kita buat lembar untuk jawabannya. Baik, kita tulis di sini jawaban yang nomor 6 ini. Nah, contoh apa? Contoh kata yang bisa kita pakai untuk yang maksur, yang belakangnya alif. Ya, misalkan kita ambil kata fata. Ya, fata sudah disebutkan mu'alif ya. Mungkin juga kan gini, ini kan satu kata diminta bisa digunakan untuk tiga kalimat. Nah, mungkin bisa kita ambil contoh ya nggak apa-apa ya. Kalau kata sudah ada di buku, mungkin contoh yang lainnya. Misalkan mustasfa, ya mustasfa. Baik. Berarti kita bisa membuat contoh yang marfu dulu. Ya. Dengan kata mustasfa. Berarti bisa menjadi hadza. Ya, contohnya ya. Al mustasfa. Apa mustasfa terbalik. Hadza mustasfa. Kabirun. Ya, bisa dengan alif lam ya. Hadzal mustasfa kabirun. Yang mana ini dengan alif lam berbeda, ini juga berpengaruh kepada makna ya. Hadzal mustasfa kabirun. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, maka di sini ya. Ya, al-mustasfa ya, dia posisinya marfu di sini ya, dia marfu. Ya, sebagai badal dari mubda'nya. Hadzal mustasfa kabirun. Nah, jadi dia marfu ya, lalu tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan. Lalu contohnya ketika dia dalam posisi mansub. Ya, dalam posisi mansub contohnya misalnya berarti ro'a itu al mustasfa ya, saya jadi al kabiro ya, al kabiro. Nah, di sini ini kabirun, ini kabi. Nah, baik. Nah, jadi ro'a itu al mustasfa al kabiro. Maka al mustasfa di sini dia posisinya adalah mansub ya, dia adalah mansub. Baik. Lalu yang ketiga, misalkan kalimatnya adalah zahabtu ya ila al mustasfa. Nah, di sini karena ada ila maka dia menjadi majrur. Nah,
al-mustasbah. Baik. Nah, ini contoh ya. Contoh ya, silakan bisa dipakai kata yang lainnya ya. Kata yang lain ya sebagai jawaban dari yang latihan yang nomor 6 ini. Nah, baik. Zahabtu ilal mustasbah. Nah, Anda di sini kalau nah ini kan naatnya, maka dia menjadi fathah juga. Di sini fathahnya nggak ada, mustasbah, maka dia fathahnya diperkirakan ya. Doa itu al mustasbah al kabir. Zahabtu ilal mustasbah. Di sini tanda jarnya adalah di apa? Ya, tanda jarnya adalah dengan kasroh yang diperkirakan. Baik. Nah, ini untuk yang latihan yang ke mungkin demikian dulu para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita sambung untuk pelatihan yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan dari sini semakin menambah pengetahuan kita terkait dengan bahasa Arab ini dan semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.